Kita lihat di dalam kitab Ester, pasal 4 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Ester pasal 4 ayat 15 sampai 17. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Puji Tuhan, malam hari ini sharing firman Tuhan saat teduh yang ingatkan untuk saya sampaikan adalah tentang kemurahan Tuhan meluputkan kita daripada kecelakaan. Kemurahan Tuhan meluputkan saya dan saudara dari segala kecelakaan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tentang Ester ini, kita tahu bahwa Ester ini adalah ponakannya Mordekai, dan salah satu hal yang membuat akhirnya Mordekai dan harus memaksakan Ester untuk melakukan satu aturan yang sudah ditetapkan, tetapi demi kehidupan banyak orang termasuk orang Yahudi di dalamnya, sehingga ada pengorbanan yang dibuat oleh Ester. Harus ada satu keputusan yang Ester buat yang berlawanan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh raja. Jadi pada masa itu ada yang ada yang panggil ya. Oh, Bapak Yosef dan Mama Sandi punya suara tidak dimut. Jadi Bapak Ibu, kita lihat Ester sementara Ester sudah terpilih menjadi ratu dan sementara tinggal di istana, ternyata salah seorang yang begitu membenci Mordekai dan berimbas kepada semua orang Yahudi, berusaha untuk menghasut raja supaya membuat satu ketetapan supaya bagaimana orang Yahudi harus mengalami orang Yahudi pada masa itu harus mengalami satu masa keterpurukan karena keputusan raja itu, yaitu mereka siap untuk bagaimana harus mengalami hal yang sangat tidak mengenakan, yaitu keputusan raja untuk orang Yahudi semua harus dibinasakan. Nah, di tengah-tengah keputusan raja yang saat itu membuat orang Yahudi semuanya di segala macam golongan, di segala macam tempat mengalami keterpurukan, Mordekai akhirnya berusaha untuk membantu semua orang-orang Yahudi untuk bisa keluar dari keputusan raja yang sebenarnya sudah dijatuhkan. Keputusan raja yang sudah dimeteraikan, yang sudah dicapkan, yang sangat sulit untuk sebenarnya secara logika sudah tidak mungkin lagi ditarik karena sudah final. Nah, ada satu anak Tuhan yang dipakai Tuhan, yaitu Ester, ponakan dari Mordekai, yang Tuhan angkat menjadi ratu di tengah-tengah masa pembuangan pada saat itu. Dan puji Tuhan, pada zaman Ester menjadi ratu, Mordekai menyuruh menyampaikan pesan kepada Ester bahwa
Kalaupun Ester di dalam istana, Ester pasti tidak akan luput dari keputusan yang sudah dibuat oleh raja. Terus menyampaikan pesan itu buat Mordekai bahwa itu tidak mungkin dia pergi menghadap raja, karena kalau dia pergi menghadap raja pasti kalau dia pergi menghadap raja pasti yang terjadi adalah kematian yang dia dapatkan, karena ada aturan untuk menghadap raja. Ratu tidak bisa menghadap raja kalau raja tidak memanggil. Singkat cerita terjadi argumen antara Mordekai dan Esther, dan akhirnya Esther bilang buat Mordekai, oke, saya akan pergi, tapi sebelum saya pergi tolong puasa buat saya, tolong semuanya puasa 3 siang 3 malam, saya juga akan puasa. Dan kalau saya sudah puasa baru saya akan menghadap raja. Kalau memang pada saat saya menghadap raja saya tidak bisa hidup, ya sudah, tidak apa-apa. Saya siap mati di depan. Nah, puji Tuhan ketika mereka berpuasa selesai dan Esther pergi menghadap raja, ternyata ada belas kasihan yang raja berikan buat Esther, yaitu raja mengulurkan tongkat emasnya buat Esther, dan akhirnya raja menerima permintaan Esther. Itu singkat cerita. Nah, dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, kita sangat bergantung kepada kemurahan Tuhan. Salah satu alasannya adalah karena kemurahan Tuhan itu meluputkan saya dan saudara dari kecelakaan. Kemurahan Tuhan meluputkan saya dan saudara dari segala musibah, dari segala hal-hal yang bisa membuat kita terpuruk, bahkan mungkin juga hal-hal yang membuat akhirnya kita berujung kepada kebinasaan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sangat harus bergantung kepada kemurahan Tuhan. Nah, di dalam bergantung kepada kemurahan Tuhan, ada penyerahan diri total dan penundukan diri total yang Tuhan mau. Esther bergantung kepada kemurahan Tuhan, tetapi sebelum dia melangkah, ada penyerahan diri total yang dia lakukan. Ada penyerahan diri total bahwa yaitu dia bawa hidupnya, dia bawa masalahnya, dan penyerahan diri total yang dia bawa itu adalah melalui puasa. Dia datang menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dia datang menghadap Tuhan dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan dia. Bahkan dia sudah siap, kalau saya mengalami kematian di depan, ya sudah, biarlah itu saya alami. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam melangkah melakukan kebenaran, ada konsekuensi yang akan kita hadapi di depan. Tetapi konsekuensi di dalam kebenaran itu selalu membawa saya dan saudara itu mengalami yang namanya keselamatan, mengalami yang namanya mujizat, mengalami yang namanya hal-hal yang luar biasa. Nah, itulah yang namanya yang kita sebut dengan kemurahan Tuhan. Jadi betapa penting sebagai anak-anak Tuhan kita rajin duduk di kaki Tuhan, bawa masalah kita kepada Tuhan, dan serahkan diri total di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Jadi menurut maunya Tuhan. Saya tahu mungkin saya tidak mampu, tapi kalau Tuhan yang mau mengerjakan, Tuhan pasti mampukan saya. Dibutuhkan penyerahan diri total untuk kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Saudara lihat tadi apa yang Esther katakan? Puasa 3 hari lamanya. Janganlah minum 3 hari, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Siang malam harus puasa. Lalu dia setelah itu baru dia dan dayang-dayangnya dia akan masuk menghadap raja. Kalau memang terpaksa dia mati, biarlah aku mati.
Ada kerjasama antara Mordekai dan Ester di sini. Mordekai tahu ini sesuatu yang tidak mudah, tidak gampang, tetapi dia butuh topangan doa dari Ester. Tahu ini sesuatu yang tidak mudah, tidak gampang, dia butuh topangan doa dari Mordekai dan semua orang Yahudi. Dan luar biasa, ketika Ester berani mengambil keputusan, yang ada di dalam pikiran dia hanyalah kematian. Dia sudah pasrah akan hidupnya. Kalau memang saya harus mati, terpaksa harus mati, biarlah terjadi demikian. Dia sudah pasrah dengan hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia pergi, justru Raja menyatakan kasihnya kepada Ester. Tuhan mau kita ingat bagaimana cara kita bergantung kepada Tuhan. Bergantung pada kemurahan Tuhan. Mari belajar menyerahkan diri total kepada Tuhan. Penyerahan diri total di hadapan Tuhan membuat saya dan saudara luput dari segala kecelakaan, luput dari segala musibah, luput dari segala kesialan-kesialan dalam hidup ini, saudara. Saya mau bersaksi, saudara, tadi pagi kami harus melakukan perjalanan dinas bersama Pak Bupati ke Popjetur. Saya sudah berusaha untuk menghindar, tapi ternyata tidak bisa menghindar. Dan saudara tahu, beberapa hari ini suami saya tidak ada. Hari Senin itu hari yang menurut saya sangat rempong. Saya buru-buru keluar dari rumah dan saya pergi. Ternyata saya tidak kunci pintu samping. Pintunya terbuka. Dan kami pergi ke arah selatan. Perjalanannya itu lumayan sangat jauh. Setelah dari laut, turun lagi jalan di darat. Ada sekitar 4 jaman di darat. Pulang pergi jadi sekitar hampir 8 jam. Perjalanan yang luar biasa, sangat melelahkan, tapi dalam perjalanan saya hanya pujian dan penyembahan. Kami pergi dan puji Tuhan, waktu kami pergi, Tuhan izinkan lautan teduh. Waktu kami lewat jalan darat, panas sekali, tapi Tuhan buat jadi hujan sehingga yang harusnya kami bisa makan debu, kami bisa mandi debu. Puji Tuhan tidak ada debu sama sekali. Lalu kami pulang pun puji Tuhan, Tuhan izinkan hujan, lautan teduh dan semua berjalan dengan lancar. Dan waktu saya tiba di rumah, saya kaget waktu saya mau nyalakan dispenser. Saya kaget pintu samping itu terbuka. Itu dalam keadaan terbuka, Bapak Ibu. Lalu saya lihat, saya masuk lagi di kamar, saya lihat semua masih seperti biasa, tidak ada yang berubah. Padahal Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu kemarin, saya telepon sama Usina sampai jam 2, selesai telepon sama Kak Ece, saya lanjut telepon sama Usina. Sampai jam 2 tengah malam. Selesai telepon, saya buka pintu kamar. Terdengar suara langkah kaki orang, kaget mendengar pintu kamar saya terbuka dan suara lari sangat keras dan kayaknya dia kaget jadi dia lari. Kebetulan Bapak Ai lagi taruh galon-galon kosong untuk mau dikasih buat Kakak Neles. Itu berjejeran di depan pintu belakang, bagian belakang. Itu dia lari, itu dia tabrak, itu galon-galon semua jatuh. Bunyi. Lalu sudah jam 2 itu di sebelah, tetangga di sebelah juga dengar suara orang lari. Dia telepon saya, teman. Saya telepon, kakak dengar suara langkah orang lari ya? Iya, itu kayaknya lari dari sini. Saya pikir saya sendiri dengan yang di tetangga sebelah kiri. Ternyata yang di sebelah depan lagi dengar lagi. Itu hari Sabtu, saudara, dan waktu itu hari Sabtu kemarin itu semua pada membahas dan saya bilang, iya mereka kayaknya mau masuk pencuri, tapi ketahuan saya belum tidur. Lalu saya bilang buat Usina, saya bersyukur, ambil positifnya adalah Tuhan izinkan kita ngomong sampai jam 2 karena Tuhan tahu ada orang pencuri mau beraksi. Dan luar biasanya hari ini saya pergi dari pagi sampai, bukan dari pagi lagi, dari masih
masih pagi sekali, sampai saya pulang sudah malam. Itu pintu samping rumah itu lagi dalam keadaan terbuka. Dan Bapak Ibu tahu, kamar bagian belakang itu pintunya terbuka, rumahnya semua terbuka. Ada banyak barang-barang yang saya taruh hanya di dalam kamar di atas meja. Tapi puji Tuhan, tidak ada, bahkan semuanya masih dalam keadaan utuh. Saya kaget dan saya lihat semua, lalu saya langsung konfirmasi ke Tuhan, Tuhan, ada orang tidak yang masuk? Lalu Tuhan bilang, kamu lihat saja ada posisi apa yang berubah. Saya lihat semuanya masih seperti biasa, belum ada yang berubah. Lalu Tuhan bilang buat saya, kemurahan Tuhan meluputkan anak-anakku dari kecelakaan. Itu langsung Tuhan taruh, dan malam ini saya bagikan ini Bapak Ibu. Dan luar biasa Bapak Ibu, ketika kita lagi saat teduh malam ini, saya dihubungi mobil yang kami tumpangi tadi dari wilayah Kalar-Kalar ke Popjetur dan Popjetur ke Kalar-Kalar. Itu ternyata bannya punya mur satu sudah tidak ada. Saudara, benar-benar hari ini kemurahan Tuhan meluputkan saya dari segala kecelakaan. Saya membayangkan mobil besar tadi itu, kalau misalkan bannya lari keluar, kita bagaimana, orang kita di mobil saja itu sudah ombaknya itu sampai semua pada bilang, di laut tidak ada ombak, kenapa di darat ombak seperti ini? Saya seperti dibanting-banting orang di dalam mobil. Tapi saya bersyukur, saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan buat badan-badan saya sakit, karena pulang ini saya harus kuliah, saya harus saat teduh, setelah itu saya harus mengerjakan beberapa pekerjaan, besok pagi-pagi subuh saya harus berangkat lagi. Dan Tuhan Yesus tolong supaya besok saya bisa pulang lagi lebih cepat lagi. Saya cuma bisa ngomong seperti itu, dan sepanjang jalan saya cuma pujian penyembahan, baca firman, tidur, pujian penyembahan, baca firman, tidur. Sampai Pak Bupati itu bercanda buat saya gini, tidur-tidur terus. Saya senyum-senyum sama Pak Bupati, saya bilang dalam hati saya, ibu pernah ini saya dibercandain sama Pak Bupati, ini biasanya ngomongnya serius, cuman disentuh kaki saya, bilang ini tidur-tidur terus. Saya tertawa, saya bilang, iya Pak, ngantuk Pak, saya bilang begitu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini memang betul-betul saya menikmati kemurahan Tuhan yang meluputkan saya dari semua musibah dan malapetaka. Jadi benar apa yang firman Tuhan katakan, setiap hari kalau kita datang menyerahkan hidup kita, totalitas diri kita buat Tuhan, Tuhan meluputkan kita dari setiap malapetaka, musibah yang sudah yang sudah dirancangkan oleh tipu daya iblis di depan untuk kita. Tuhan meluputkan kita dari semuanya itu. Jadi mari belajar terus setiap hari sebelum memulai hari baru dan sebelum mengakhiri hari ini, sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, mari serahkan diri, bawa hidupmu, totalitas hidupmu, masalahmu buat Tuhan. Saya bersyukur saya pulang, walaupun pintu samping itu dalam keadaan terbuka, benar-benar saya merasakan bahwa Tuhan menjagai rumah ini dengan sempurna. Tuhan menjagai saya dengan sempurna. Tuhan menjagai seluruh kehidupan anak-anaknya dengan sempurna. Saya percaya bukan saya saja yang mengalaminya, tapi semua kita pun pasti mengalami hal yang sama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.